saya komparasikan nih, kalau Mas Pram kalau di film tuh kayak apa ya gitu Pak. Saya bayangin kayak John Wick atau Mission Impossible. Serius, jadi dia bekerja di luar sorot kamera dan melakukan semuanya itu tanpa ada ya gebiar-gebiar, tapi semua terjadi. Dan ketika terjadi, orang juga nggak menepuk tangani dia, tapi menepuk tangani yang lain. Dan itu lihat ini di politik kita memang peran-peran ini menjadi signifikan. Kan banyak yang memposisikan diri ada dalam spot kamera, tapi sebenarnya juga nggak melakukan apa-apa juga. Artinya sebaliknya juga bukan berarti itu buruk, bukan itu baik, tapi saya tidak melihat kategori moral. Tapi peran-peran ini yang saya lihat dalam perjalanan yang panjang saya kenal Mas Pram ya, dan melihat oh iya ini peran-peran yang menyatukan, menghubungkan, membuat yang tadinya berkonflik bisa bertemu. Dan ini tercermin di buku ini. Kalau saya ngelihat bahwa ini orang kok kayak nggak ada musuhnya ya. Dalam arti dia nggak pernah menyakiti dan tidak punya intensi untuk melakukan itu juga, Bang. Kaget juga saya waktu membaca hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang menempatkan survei Pramono Anung dan Rano Karno, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, itu ada di atas kandidat terkuat pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jujur, saya nggak menyangka di awalnya. Karena beberapa bulan lalu, siapa sih yang kenal dengan yang namanya Pramono Anung? Ya orang tahu lah kalau Mas Pram itu adalah sekretaris kabinet di era pemerintahan Joko Widodo. Tapi kan hanya sebatas itu, nggak heboh-heboh banget. Karena Pramono Anung itu bukan tipikal orang yang suka menonjolkan diri. Dan dia lebih banyak ada di belakang layar. Bayangkan hasil beberapa lembaga survei ketika pertama kali nih Pramono Anung dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jakarta di bulan Juli. Itu hanya ada di angka 0,1%. Bayangkan surveinya hanya 0,1% saja. Bahkan Jokowi saja dikabarkan ketawa ngakak ketika mendengar bahwa Pramono Anung lah yang dijadikan calon gubernur oleh PDI Perjuangan. Bukan Ahok dan bukan juga Anies. Jokowi mungkin menganggap bahwa dicalonkannya Pramono Anung itu bukti bahwa PDI Perjuangan sudah menyerah di Jakarta karena tidak punya calon yang kuat. Sedangkan jika partai mencalonkan Ahok, mereka akan mendapatkan tekanan keras. Dan jika mencalonkan Anies, maka PDI Perjuangan akan ditinggalkan pendukung idealis mereka. Memang sebelum nama Pramono Anung resmi jadi calon gubernur dari PDI Perjuangan, partai itu seperti masuk dalam jebakan si malakama. Sesudah Mahkamah Konstitusi membatalkan rancangan undang-undang pilkada yang membuat Ridwan Kamil batal melawan kotak kosong. Nama Anies akhirnya menguat di internal PDI Perjuangan pada waktu itu. Karena beberapa elit partai menganggap kalau ingin menang harus Anies Baswedan lah calonnya. Karena nama Ridwan Kamil pada masa itu terlalu perkasa. Tetapi ketika nama Anies menguat di internal partai, penolakan paling keras justru juga datang dari dalam partai. Tercatat nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu penentang keras nama Anies Baswedan dicalonkan oleh partai. Bahkan Ahok dikabarkan siap mengembalikan kartu tanda anggota partainya kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan. Dan akhirnya internal di dalam PDI Perjuangan terbelah antara kubu yang setuju Anies Baswedan maju dan kubu yang menolak. Dan disinilah kepiawaian Bu Megawati terlihat sebagai politisi yang berpengalaman. Ketika Ahok menghadap Bu Mega dan menolak keras kalau partai mencalonkan Anies, Bu Mega langsung memerintahkan Ahok untuk memanggil Pramono Anung supaya segera menghadap dia. Dan Pramono Anung yang dalam kondisi bingung, semakin bingung ketika diperintahkan oleh Bu Mega bahwa dia akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Tetapi perintah tetaplah perintah. Dengan penuh keraguan, Pramono Anung menghadap Jokowi dan meminta izin untuk mundur dari kabinet supaya dia bisa mempersiapkan dirinya menjadi calon gubernur DKI. Dan Jokowi kabarnya ketawa keras karena sama sekali nggak membayangkan bahwa Pramono Anung lah yang akhirnya dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jokowi mungkin berpikir Pramono Anung pasti kalah dan jalan buat Ridwan Kamil akan semakin mulus di Jakarta yang akan menguatkan kaki-kaki Jokowi di pilkada di banyak daerah. Tetapi situasi tiba-tiba berbalik. Dari hasil survei yang cuma 0,1%. Tiba-tiba dalam beberapa bulan surveinya Pramono Anung melejit menjadi 28%. Hasil survei dari beberapa lembaga ini tentu bikin tim suksesnya Pramono Anung kaget luar biasa. Dan mereka menjadi optimis bahwa Mas Pram akan menang. Bahkan sangat mungkin menang dalam satu putaran. Sedangkan di kubu Ridwan Kamil itu sebaliknya. Mereka juga kaget luar biasa dan kepanikan melanda.
Hasil survei Ridwan Kamil terus turun. Meski Ridwan Kamil sudah keluarkan jurus-jurus andalannya, mulai dari mobil curhat sampai bangun Disneyland yang gak jelas juntrungannya. Dan hasil survei terbaru yang dari LSI kemarin, juga beberapa lembaga survei lain, nama Pramono Anung itu terus meroket naik. Sedangkan nama Ridwan Kamil merosot turun. Kedua nama ini sekarang ketemu di tengah, di angka sama-sama 40%-an. Dan situasi ini membuat Ridwan Kamil tambah panik. Karena ternyata mesin partai pendukungnya pun tidak berjalan dengan maksimal. Coba bayangkan, Ridwan Kamil didukung oleh 15 partai politik di Jakarta. Sedangkan Pramono Anung itu hanya didukung oleh PDI Perjuangan sendirian. Meski nama Ridwan Kamil di survei itu lebih populer daripada nama Pramono Anung, tapi ternyata popularitas Ridwan Kamil itu tidak menjamin orang Jakarta akan memilih dia. Apalagi di media sosial banyak tersebar bukti-bukti kegagalan Ridwan Kamil ketika dia memimpin Jawa Barat selama 5 tahun. Orang Jakarta punya rekam jejak buruk Ridwan Kamil. Ada beberapa analisa kenapa Ridwan Kamil namanya semakin turun sedangkan Pramono Anung itu terus menguat. Yang menarik buat saya adalah analisa bahwa Ridwan Kamil yang awalnya disupport oleh Jokowi sekarang ditinggalkan karena Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Yang berarti kekuatan dia tidak lagi seperti pada waktu Pilpres 2024. Pengaruh Jokowi sekarang itu sangat terbatas. Sedangkan presiden baru Prabowo Subianto nggak lagi cawe-cawe di urusan pilkada. Bahkan di Jawa Tengah pun yang kabarnya Jokowi akan pakai kekuatan penuh, ternyata ikatannya itu semakin longgar, semakin berkurang. Nama Andika Perkasa semakin kuat melawan Ahmad Lutfi, calon yang direstui oleh Jokowi. Jika akhirnya Pramono Anung bisa menang di Jakarta, maka saya yakin militansi pendukung PDI Perjuangan itu akan semakin kuat sesudah di 2024 mereka hancur lebur akibat penguasa bermain di pemilu. Dan ini bisa menjadi titik kebangkitan PDI Perjuangan untuk pemilihan legislatif di tahun 2029 nanti. Jadi menurut kalian apakah Pramono Anung dan Rano Karno bisa menang satu putaran? Kita lihatlah sambil seruput secangkir kopi tanda memulai kembali perlawanan. Jakarta ini harus menjadi contoh banyak daerah bahwa mereka adalah pemilih rasional, bukan pemilih karena mengkultuskan seseorang. Untuk Jakarta, saya angkat secangkir kopinya. Dalam jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana gebrakan Pramono Anung, Gubernur Jakarta yang betul-betul kali ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau biasanya siapapun Gubernur Jakarta teman-teman biasanya itu penuh kontroversi ya. Diliput media, kemudian selalu menjadi batu loncatan untuk ke nasional. Ya, kalau kita melihat bagaimana Pak Jokowi ya 2012 misalnya ketika menjadi gubernur Jakarta ya, beliau tidak menyelesaikan periodenya ya untuk menjadi gubernur Jakarta ya. 2014 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai capres teman-teman dan akhirnya menang. Anies Baswedan ya menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jakarta kemudian melenggang ke nasional teman-teman walaupun gagal. Dan Anies ya kalau kita Pramono teman-teman kalau kita melihat bagaimana Mas Pram ini betul-betul berbeda sekali dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Kalau gubernur sebelumnya teman-teman ya penuh dengan kontroversi, apalagi kalau misalnya ada pelebaran sungai ya, kemudian ada semacam penggusuran daerah-daerah yang atau rumah-rumah atau penduduk yang berada di bantaran sungai teman-teman ya. Kemudian ini membuat pasti viral ya, karena biasanya gubernur sebelumnya itu melakukan yang namanya penggusuran ya, karena untuk kepentingan pelebaran sungai dan sebagainya. Mas Pram sejauh ini teman-teman belum pernah terdengar ya kan apa yang biasa dilakukan oleh gubernur lainnya, karena Mas Pram pendekatannya dalam kemanusiaan, bagaimana pendekatan yang sangat baik teman-teman ya. Bagaimana ia mendengarkan aspirasi masyarakat ya, membuat sebuah
gebrakan yang sangat luar biasa, sehingga Mas Pram ini sangat minim sekali ya kritikan, sangat minim sekali yang namanya orang-orang yang tidak suka ya. Karena apa? Karena memang beliau bekerja secara luar biasa teman-teman untuk masyarakat, dan ini menurut saya sangat baik sekali ya apa yang dilakukan Pramono Anung, Gubernur Jakarta periode ini teman-teman. Beliau betul-betul bekerja, kalau kita melihat ya bagaimana beliau bekerja merangkul semua pihak ya, baik sebagai mantan gubernur yang lainnya teman, itu dirangkul kan. Bagaimana menurut kalian?